Oke, WhatsApp guys. Ya, jadi kita hari ini mau bahas seputar final UCL kemarin ya, antara Real Madrid dengan Dortmund. Mungkin sedikit kalau gue lihat di babak pertama, sepertinya Dortmund sangat menguasai ya. Kalau menurut gue kita Sangat. kita bagi per babak dulu Iya, lah. iya, Kita lihat kemarin babak pertama malah cenderung lebih, kalau dari segi peluang Dortmund lebih bisa memanfaatkan untuk menjadi sebuah peluang. Serangan baliknya ya seperti gue prediksi waktu kita bikin video kemarin, Lebih kandarin counternya ya. mengandalkan, emang kedua klub sama-sama mengandalkan counter. Jadi kemarin kan Dortmund membiarkan Madrid yang memegang bola, jadi mereka Menguasai. menunggu. Dortmund bermain rapat menunggu counter, dan yang paling besar itu ada dua ya, ada Yemi Yemi sama sama Fulkrug, Ya. dan terbantu tiang gitu tuh, dan bolanya nggak, pantulannya nggak masuk. Kalau itu masuk mungkin lain cerita ya, mungkin Dortmund akan lebih bermain lebih dalam lagi, Lebih deep lagi di lebih defense deep ya. lagi. Dan gue menarik juga kalau dari sisi lain, ternyata ya emang bener ya, Courtois yang main, tapi Courtois emang cukup bagus juga kemarin, Memang main ada- beberapa save dan mentalnya yang terlihat ya. Ya, ada info juga kalau Lunin demam kayak gitu. Mungkin benar atau Ya, enggak. Jadi kalau yang nggak salah lain- Lunin aja nyusul kan, apa namanya, dia ke Inggrisnya sendiri. Iya, iya. Nah. Dan by the way, kalau kita lihat dari statistik, memang di babak pertama Dortmund Madrid 0 peluang. Iya. Dortmund Malah mungkin nggak ada 5 peluang besar. Malah nggak ada Madrid itu tembakan yang ke arah gawang kalau Iya, seingat gue. 2 kali Iya shoot kan? on off target. Kayak kalau kita bilang bisa, mereka itu buntu loh kemarin itu untuk di Hmm, babak pertama iya. ya, bingung membongkar karena rapat. Gue lihat pun sejajar. Memang Dortmund defense-nya cukup solid. Mereka tidak parkir bus, tapi cukup Ya, dalam semua di pemainnya bertahan lini gitu, tengah ya. mereka menumpuk pemain di lini tengah. Terus juga pressingnya nggak terlalu ketat, tapi mereka emang menyiapkan untuk counter. Iya. Apalagi setelah seandainya Madrid dapat corner kick, bolanya itu langsung melakukan counter attack, serangan Dan balik juga yang mereka mengantisipasi dengan double team di Vinicius ya. Jadi di babak pertama harusnya memang kalau kita bicara final, memang ini kembali lagi ke kualitas pemain ya. Jadi Kualitas kalau misalnya mental. Dortmund pun kalau misalnya dia memanfaatkan efektif peluang itu, mungkin Dortmund bisa unggul 2-0 atau 3-0 iya, gitu. menurut gue yang Tapi- jelas mungkin 2-0 Iya, lah. dan ini kembali lagi ketika lu berlaga di final, Iya. seperkecil apapun peluang Iya. itu harus dimanfaatkan dengan Iya. sangat baik gitu. Iya. Kalau misalnya gagal mencetak gol, yang ada lu bakal kebobolan nantinya. Dan terbukti di babak kedua permainan mulai berubah, Madrid mulai mencoba menyerang, dapat beberapa peluang walaupun cuman seperempat peluang dari Carvajal, terus juga ada Iya. beberapa corner kick, dan akhirnya di menit 70-an ya kalau nggak salah Carvajal mencetak gol dari corner, dan itu merubah permainan. Jalannya permainan. Iya, jadi Madrid mulai itu gol fluid. yang mungkin gol rada telat, Iya. tapi setelah itu langsung berubah. Iya. Yang mau tidak mau waktu Dortmund semakin harus keluar, mepet kan? dan Dortmund harus harus keluar menyerang. juga, iya. Iya, benar kata lo tadi kan, kalau lo tidak bisa mencetak gol, lawan lo yang akan mencetak Iya. gol. Jadi kan karena bertahan pun tidak bisa memenangkan sebuah pertandingan, kita harus bisa mencetak gol, Iya. mengkonfirmasi sebuah serangan menjadi gol. Gue lihat sendiri sebenarnya kalau dari segi permainan cukup berimbang, tapi ini murni mungkin kualitas pemain, Iya, iya. mental pemain. Gue dilihat dari apa, mental pemain Madrid pun nggak bisa keluar. Karena mereka juga ada Di contoh babak lah pertama. kayak Jude Bellingham. Iya, di babak Jude pertama Bellingham kan apalagi baru pertama nggak kelihatan. final di Liga Champion, nggak kelihatan sama sekali. Terbukti yang kelihatan mungkin yang tenang bermain Toni Kroos. Ya, ya. Selain dari asisnya, akurasinya masih seperti kayak bermain bukan ini Pina. Terus Carvajal determinasinya. Vini walau muda tapi pernah juga kan sudah juara Liga Champion. Gue lihat 3 pemain ini apa ya? Mereka sudah bermental juara. Iya. Jadi menghadapi Dan final mereka ini sudah seperti terbiasa kayak lah. bermain seperti kayak di liga biasa. Ya, tapi Nah, kalau Dortmund mungkin kita lihat timnya memang mungkin sekarang disetting untuk turnamen tim ya. Kalau Iya. terbukti dia di liga rank 5. gue melihat Jadi mereka lebih bertahan dan counter attack mereka cukup cepat-cepat. pemain Dortmund muda-muda dan cukup, menurut gue cukup bagus, merata, dan untuk ke depan cukup cerah, tapi mereka
masih belum menumbuhkan Mereka belum mental. levelnya lah. Mungkin untuk tahun depan kalau mereka bisa tampil lebih stabil, tampil lebih kerja sama tim dan meningkatkan mentalnya, mungkin jangan salah mereka bisa juara tahun depan. Ya, tapi kalau gue lihat sih mungkin kalau tahun-tahun 2 tahun berikutnya atau tahun depan mungkin yang paling masih yang mendominasi Madrid, City atau Munchen. Kita melihat informasi malam itu Mbappe udah fix kan ke here we go ke Madrid, dan itu pun juga udah dari lama kan, dan memang baru confirmnya saat ini, dan memang Mbappe mau kemana lagi kalau nggak ke Madrid gitu. Ke City nggak mungkin, ke Munchen juga. Gue ngeliat ini seperti bola liar juga kalau misalnya komposisi pemain Madrid saat ini kan udah lengkap gitu ya. Walaupun mereka tidak punya real striker, goal getter, tapi dengan tambahannya Mbappe ini pasti ada salah satu pemain posisi yang akan gue tetap korbankan. melihat untuk permainan Madrid musim ini emang kekosongan di nomor 9 itu emang terlihat. Ya, saat Madrid menyerang itu kan Bellingham itu tidak di posisi kotak penalti lawan di tengah itu. Makanya Madrid musim ini coba kita lihat gol kan ada 2 ya, gol kita bisa kerja sama tim, mungkin kita bisa bagi lewat bawah kan kaki atau lewat crossing ke Madrid. Ini nggak jalan banget musim ini gol-gol dari crossing, dari umpan-umpan silang. Kan dulu kan terkenal mungkin dari kita lihat dari zaman Ronaldo, waktu masih ada Benzema, gol-gol dari nggak ada real striker ya. Contoh lah Jose Lu bisa kadang menciptakan gol dari, tapi kita sadar lah dengan kualitas Jose Lu kan, dan Jose Lu juga sudah kita flashback dulu ke waktu Madrid yang juara champion 2 tahun yang lalu ya. Waktu melawan Chelsea, Benzema gol-gol crossing itu Madrid bagus kan. Nah, sekarang musim ini enggak. Ya, emang dibantu dengan berubah lah sistem dengan permainan yang bola bawahnya lebih mengalir. Jadi menurut gue Mbappe akan membantu, tapi Mbappe posisinya di nomor 9 ya. Ya, mungkin kalau lebih soalnya ke sudah 9 sih. Karena Mbappe kan aslinya Vini kan, iya. di posisi Vini, tapi nggak mungkin dong menggeser Vini dengan performa Vini. Dan juga ini kembali lagi, untungnya Ancelotti masih stay 1 tahun, jadi mungkin dia bisa masih meredam ego Mbappe sebelum terjadi pergantian pelatih tahun berikutnya gitu. Dan which is memang nggak ada cross, jadi tinggal Modric, dan Modric pun juga istilahnya nggak bisa bermain full 90 menit, dan minusnya adalah ketika nggak ada Modric dan cross pensiun, Madrid kekurangan pemain kreatif. Iya, pemain kreatif itu sih. Dan mungkin itu harus diatasi dengan agak sedikit merubah sistem permainan atau apa, kita nggak tahu. Kita yang pemain tengah yang kreatif yang bermain pakai otak ya, karena Madrid ini banyak yang pakai skill, etos kerja, pakai maksudnya lebih banyak otot gitu kan. Ya. Kalau sedikit kita kembali ke pertandingan tadi, mungkin kalau kita lihat babak pertama, Madrid nggak layak juara, tapi kita lihat dari segi kalau dari segi permainan emang maksudnya malah cenderung lebih menyerang, apa mungkin ya bahasanya, lebih efektif sedikit untuk pembangunan serangan Dortmund. Tapi ini balik lagi final, mental, dan tapi kualitas pemain. Kalau gue lihat, kalau misalnya dari track record perjalanan mereka untuk ke final, mereka layak juara. Mereka udah ngalahin Munchen, tim besar juga. Mereka udah ngalahin juara tahun lalu. Untuk Dortmund sendiri pun sampai final ini sudah menurut gue suatu prestasi ya. Dan mereka perform di final. Mereka bermain cukup bagus. Iya, dengan isi pemain mereka kan mereka banyak pemain baru ya dari musim kemarin ya. Pemain baru, pemain muda. Dan itu juga patut diapresiasi karena mereka perform juga di final. Mereka cukup bermain bagus ya, walaupun kita efektivitas kalah dari Madrid karena mereka susah untuk cetak gol. Kembali lagi ke kualitas pemain. Oke lah, itu video kita kali ini. Dan kontras Real Madrid udah juara 15 kali ya totalnya. Jadi mungkin tahun depan masih yang gue prediksi mungkin City. Yang terakhir paling banyak kan AC Milan 7 kali, 2 pun cuma 14. Ya. Oke, see you di video selanjutnya.